Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajupata. Oke, bertemu lagi dalam channel ini. Kali ini dalam mata kuliah Geografi Budaya yang akan membahas geografi humanistik. Dalam arti ini kaitannya sangat-sangat sangat-sangat penting bagi geografi budaya, karena geografi humanistik inilah yang akhirnya memicu adanya perkembangan mengenai geografi budaya. Oke, langsung saja akan kita lihat tentang pembahasan pertama. Di sini mungkin langsung to the point, bahwa geografi budaya, geografi humanistik kemarin sudah beberapa kali kita bahas, kita bicarakan, atau saya ceritakan bahwasanya subjektivitas atau pemikiran manusia di sini sangat-sangat dihargai, bahkan diutamakan untuk melihat bagaimana cara manusia memahami ruang, baik itu pemikiran dalam arti kolektif atau banyak orang atau kelompok atau masyarakat, ataupun juga pemikiran-pemikiran individu, dan itu semua tidak lepas satu dengan yang lain. Di sini ada, di dalam slide ini ada sebuah pertanyaan, atau mungkin jika kita pernah terlintas sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri dan ingin dijawab, salah satunya adalah mengapa kita semua memiliki interpretasi atau penafsiran yang berbeda tentang sesuatu dari orang lain. Oke, di sini mengenai interpretasi kita akan mengatakan bahwasanya kebudayaan itu merupakan, atau budaya kita atau kebudayaan itu adalah suatu interpretasi manusia baik pribadi ataupun sekelompok tentang segala sesuatu yang ada di dunia. Pada dasarnya itu sisi lain dari definisi atau konsep mengenai budaya. Nah, di sini kita kaitkan ketika ini adalah geografi, adalah bagaimana kita cara memandang dunia dan bagaimana kita cara memandang lingkungan, dari mulai lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita, tempat-tempat pernah yang kita kunjungi, lalu kemudian kita mungkin pernah berangan-angan bagaimana tentang dunia ini, ada apa di luar sana dan lain sebagainya. Itu semua kita maknai dalam rangka kita memaknai ruang-ruang yang pernah kita singgahi, ruang-ruang yang dimana kita pernah kita singgahi, atau tempat tinggal sekitar kita yang tentu saja sangat-sangat bervariasi di muka bumi. Oke, interpretasi atau pemaknaan kita yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Di sini disebutkan bahwasanya sebagian orang memang mempertahankan cara berpikir tertentu yang dipengaruhi atau dia peroleh dari, untuk beberapa memang yang diperoleh dari segala macam pengalaman. Nah, pengalaman ini juga beraneka ragam, pengalaman langsung, kejadian yang menimpa dan lain sebagainya. Namun sebagian pengalaman ini diadopsi dari berbagai referensi, dan salah satunya yang memang karena negara kita atau di sekitar kita orangnya sangat-sangat religius. Kadang-kadang di sini perdebatan mengenai interpretasi tentang dunia ini menjadi perdebatan, atau bahkan seringkali menjadi semakin tajam ketika kita berbicara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, seperti mungkin gambar ilustrasi ini, kita dalam memandang dunia pun juga ada yang membuat sebuah wacana yang sedikit berbeda, dan sebetulnya wacana itu bukan sebuah wacana yang baru. Tentang bumi datar misalnya, tentang bumi datar itu bukanlah wacana baru, dan ini ada yang akan memunculkan, padahal itu bukan sesuatu hal yang baru kalau mungkin Anda bersamaan dengan
mengambil mata kuliah geografi regional di salah satu video saya tentang perkembangan peta dan lain sebagainya, itu sempat saya sebutkan, tapi di sini juga akan saya sebutkan lagi bahwa pandangan bahwa bumi itu datar itu pernah cukup lama dipercaya di Eropa. Di Eropa sekitar tahun 400-an setelah Masehi, 400 setelah Masehi hingga 1400-an setelah Masehi atau tahun 1400. Nah, di sana ketika latar belakang politisnya memang beberapa kepercayaan memang meyakini bahwa bumi datar. Tapi di Eropa sendiri sebelumnya, pada saat 400 tahun sebelum Masehi, mereka sudah memiliki asumsi bahwa bumi itu bulat, walaupun mereka belum berpetualang terlalu jauh. Mereka hanya bergerak di sekitar paling jauh mungkin Mesir, Arab, dan Turki. Orang-orang Eropa baru sampai sana dan mereka tahu atau mendengar tentang kabar-kabar yang ada di negara timur atau di bagian-bagian dunia bagian timur seperti India, seperti Cina dan Asia, itu dari para pedagang yang mereka temui di pasar, tempat pertemuan beberapa bangsa di wilayah pertemuan pasar di Jazirah Arab dan Turki dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu membuat para filosof atau para pemikir saat itu, ahli matematika seperti Pythagoras dan lain sebagainya dan Eratosthenes, mereka sudah coba membuat dan hampir mengasumsikan, hampir tepat sekali menghitung keliling bumi, lalu kemudian mulai membuat bagian-bagian koordinat, walaupun mereka belum berpetualang keliling dunia secara real, tapi mereka coba menggambarkan itu berdasarkan dari cerita, berdasarkan dari teori matematika dan lain sebagainya. Mereka sudah meyakini bahwa bumi bulat. Tapi kemudian pada masa yang dipercaya itu adalah bumi itu datar, dan juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini mengelilingi bumi, itu kepercayaan pada waktu itu seperti bintang, bulan dan lain sebagainya mengelilingi bumi, itu yang dipercaya saat itu. Bahkan ketika kalau Anda masih ingat tentang heliosentris, bahwa justru bumi yang mengelilingi matahari dan matahari menjadi pusat tata surya, dia diasingkan dan beberapa entah diasingkan atau dihukum mati pada waktu itu. Mungkin kita bisa cek ceritanya, tapi paling tidak mendapatkan hukuman yang cukup keras dari kerajaan, pada masa kegelapan seperti itu. Jadi menurut saya asumsi bumi datar tersebut adalah sebuah cara untuk cari kontroversi, atau mungkin dan kebetulan mungkin bersepaham dengan keyakinan iman tertentu. Hanya saja ya ibaratnya mungkin bukti-bukti secara ilmiah, para penganut bumi datar ini kebetulan belum punya satelit, belum punya roket dan lain sebagainya, sehingga belum banyak bisa membuktikan dan teori-teori yang nampaknya ilmiah karena ada ukur sudut dan lain sebagainya. Sejauh ini saya belum bisa menerimanya, tapi tetap akan saya hargai pendapat atau pandangan semacam itu. Mengapa? Karena itu salah satu pemikiran. Karena bisa saja memang bumi itu datar ketika suatu saat mereka nanti sudah mencoba keliling dunia dan melingkari lingkar kutub selatan. Karena kalau asumsinya bumi itu datar, lingkar kutub selatan pasti akan lebih panjang daripada lingkar khatulistiwa atau lingkar di titik kutub utara, karena kutub selatan adalah batas pinggir, lalu kemudian kutub utara adalah pusatnya, seperti bendera PBB mereka asumsikan. Oke, tapi ya itu masalah pandangan dan masalah bagaimana mengapa kita memiliki berbagai macam perbedaan interpretasi, baik itu dari secara empiris
baik itu secara empiris, maksudnya yang memang pernah kita amati, atau hanya pada asumsi saja. Nanti silahkan apa itu empiris, apa itu rasional, ada beberapa sumbernya. Karena kalau seperti ilmu matematika itu lebih ke arah rasional, tapi belum tentu empiris, karena dia bukan berasal dari apa yang kita indera, tapi berasal dari pemikiran, logika, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk ilmu-ilmu empiris ini benar-benar kita lihat, benar-benar kita indera dengan panca indera, lalu kita amati, lalu kita susun susun hasil pengamatan empiris itu dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, misalnya ketika itu dalam ilmu alam. Oke, itu tadi yang membuat salah satu kita berbeda. Lalu kemudian di sini antara pengetahuan dan juga keyakinan. Nah, ini keyakinannya agak sedikit repot memang. Karena yang namanya ide atau yang sudah dijadikan keyakinan, mau tidak mau itu memang tidak bisa hilang dan tidak bisa diapa-apakan, juga tidak bisa diperdebatkan. Dan interpretasi yang berbeda ini juga berdasarkan karena tadi selain kepercayaan dan keyakinan seperti iman tadi, itu juga yang mempengaruhi dari sebuah ide, gagasan, pemikiran, budaya. Itu adalah ada di sini ada latar belakang etnis, gender, posisi kelas sosial mereka. Jadi mereka memandang dunia, mereka memandang lingkungan sekitarnya, mereka memandang memaknai, atau istilahnya kita sering nanti akan kita sebut yang namanya konstruksi. Memandang segala hal itu berdasarkan dari posisi dia, berdasarkan misalnya dari dari latar belakang etnis, pastilah ada berbagai hal di mana etnis itu tinggal. Seperti misalnya alam di sini turut menjadi faktor. Walau ketika itu nanti dianggap menentukan, itu nanti akan akan kita sebut determinisme. Lalu kemudian seperti etos kerja dan lain sebagainya, itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Latar belakang etnis itu penting, karena walaupun nanti di sana ada stereotip, namun stereotip tersebut ya memang bisa digunakan sedikit untuk menjelaskan, tapi belum tentu menentukan, karena latar belakang etnis ini masih akan bisa menjadi berbeda, menjadi tergantung pada di mana lingkungan dia tinggal, tergantung di mana dia memperoleh pendidikan, lalu bagaimana dia memperoleh pendidikan, walaupun dengan pendidikan di sini termasuk mal educated atau tidak, maksudnya apakah pendidikan ini sudah sebagaimana mestinya. Karena kadang pendidikan itu juga tidak berbanding lurus dengan bagaimana cara berpikir, tidak berbanding lurus dengan itu semua tergantung pada, karena pada konteks politik kita kadang-kadang ada di represi, atau istilahnya tidak boleh untuk berpikir hal yang sesuatu. Itu tergantung intervensi politik dari baik itu pemerintah, sosial budaya di sekitarnya, itu apakah menekan dia untuk tidak berpikir secara bebas, maka berpikir secara terbuka, dan ada hal-hal tertentu yang menekannya dengan berbagai ancaman dan hukuman tentu saja. Oke, lalu posisi kelas sosial. Nah, ini orang akan berbeda dalam memandang hidupnya, dalam memandang dunia, bahkan dalam cita-cita dan tujuan kehidupannya, orientasi mereka akan berbeda, atau tujuan mereka itu akan berbeda. Seperti misalnya ketika kelas sosial yang tinggi, tentu saja dia memandang bahwa mungkin dunia itu adalah hal yang indah, hal yang menyenangkan, lalu kemudian dan lain sebagainya. Nanti bisa kita diskusikan berikutnya. Kemudian latar belakang inilah bagaimana interpretasi ini ya. Tadi saya katakan bahwa pendidikan tidak
pendidikan memang secara formal, tapi proses belajar, proses memiliki pengalaman, pendidikan itu bisa menjadi pengalaman dan bisa tidak menjadi pengalaman. Ya, mungkin karena prosesnya yang membuat pendidikan itu menjadi seseorang tidak memiliki pengalaman tentang pendidikan itu sendiri. Karena apa? Karena dia kurang menghayati misalnya, karena dia lebih mementingkan hasil daripada proses misalnya. Nah, hal-hal tersebut itu yang membentuk kultur, dan itu juga dipengaruhi oleh latar belakang secara sosial, pengalaman sosial, penilaian nilai-nilai dalam arti value, dalam arti ideal dalam hidup itu seperti apa, yang penting uang atau yang penting apa. Karena kadang-kadang kita katakan bahwa yang namanya hidup itu hanya untuk Tuhan, tapi ternyata juga kalau dilihat secara empiris, orientasinya tetap pada ekonomi, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa refleksikan, bisa kita diskusikan. Oke. Lalu kemudian seseorang bisa ini di sini berubah interpretasi, berubah keyakinan, berubah pandangan hidup, berubah cara melihat dunia. Ini kadang-kadang ada turning point atau titik balik di mana dia akhirnya berubah pikiran atau berubah, bahkan mungkin berubah keyakinan, dan itu tergantung pengalaman yang sangat pribadi, tidak bisa dipaksakan, dan apapun yang dikatakan orang lain tidak akan bisa memahami itu, hanya dirinya sendiri yang bisa memahami itu, atau orang-orang yang memang paham dengan turning point tersebut, bagaimana seseorang itu berubah dalam menginterpretasikan, berubah pikiran atau melihat dunianya itu beda. Mungkin dulu melihat dunia itu suram, tapi ternyata wow, dunia itu indah, atau bisa jadi sebaliknya, ketika dia biasa terhidup enak, lalu kemudian tiba-tiba dia harus di suatu kota kerja keras, semuanya harus sendiri, ternyata hidup itu itu nanti akan membentuk kita dalam cara memandang hidup itu. Dan itu juga muncul akhirnya bagaimana seseorang itu mensikapi orang lain, itu juga tergantung pada bagaimana dulu kita menerima, selama kita berkembang, selama kita tumbuh, kita menerima sikap yang seperti apa. Seperti itu. Orang yang sejak kecil sering mendapatkan harga diri dengan pujian dan lain sebagainya, mungkin besarnya dia akan, pada saat setelah tumbuh, dia akan percaya diri. Orang yang dia selalu menerima kekerasan, dia akan tumbuh besar. Jika dia bisa beradaptasi, jika dia bisa kuat, dia tentu saja akan menjadi orang yang ketika dia selalu menerima kekerasan, dia akan memandang bahwa seseorang itu harus dia harus selalu melakukan kekerasan karena selama ini dia menerima itu. Jadi ketika kuat, dia suatu saat dia akan menjadi jauh lebih memberikan kekerasan pada orang-orang sekitarnya. Nah, maka dari itu ketika anak-anak kecil terlalu sering menerima kekerasan yang berlebihan, itu konon kabarnya tidak baik. Nah, ini juga termasuk cara bagaimana melihat dunia itu tadi, bahwa dunia itu kejam, dunia itu baik, dunia itu milik orang-orang yang berani, atau seperti apa. Itu akan menjadi bagaimana cara kita menafsirkan kehidupan. Dan nanti mungkin saya akan tambahkan beberapa pemikiran tentang motif dan lain sebagainya, kecenderungan manusia yang membentuk budaya. Lalu kemudian nanti akan saya tambahkan, karena ada beberapa penelitian tentang kebudayaan di beberapa daerah. Dia adalah seorang peneliti yang cukup lama, sekarang sudah meninggal. Dia pernah membandingkan Maroko, Indonesia, Jawa, tapi dia juga membandingkan bagaimana Indonesia di luar Jawa dan di dalam Jawa, atau dia menjelaskan sebagai Indonesia dalam, Indonesia luar, dalam arti di sini dia membuat regionalisasi tertentu berdasar kultural, ekonomi, kultural, dan lingkungan. Oke.
Ya, di sini mungkin agak terlalu banyak juga. Nah, di sini semua orang unik, di sini semua orang memiliki feeling, memiliki perasaan, memiliki kesan tertentu. Dan itu tergantung apakah dia yang orang yang romantisme, orang yang materialistis, tentu kesan dia tetap akan memiliki kesan-kesan terhadap masing-masing ruang, seperti misalnya ruang kerja, kursi jabatan dan lain sebagainya, kursi atau ruang gimana, dan itu dia akan punya makna-makna tertentu. Dia akan lebih suka tempat yang ramai atau tempat yang lebih sepi. Masing kesukaan ini dan yang hal yang membentuk ruang-ruang tertentu itu akan ada dan muncul di sana. Oke, di sini yang kita menjadi catatan penting di sini adalah pemaknaan ruang yang sama di sini akan berbeda antar individu. Oke, satu slide sudah 20 menit. Oke, nanti tetap untuk sementara tetap akan saya lanjutkan. Nah, ini tentang salah satu ini ke dalam kajian geografi sosial. Itu akhirnya geografi itu kan berkembang eksak non eksak, geografi manusia dengan geografi fisik. Geografi fisik Anda banyak sekali belajar saya rasa. Nah, tentang geografi sosial ini sayangnya rasanya saya lihat agak masih kurang banyak porsinya, atau ya ini, tapi kali ini alhamdulillah sudah mulai lumayan seimbang untuk porsi dari dan nah di sini geografi sosial ini di sini bisa kita lihat dari geografi yang mempelajari mengenai manusia, ya selain demografi ya, geografi kependudukan dan lain sebagainya. Ketika itu lebih spesifik dalam ilmu sosial, karena sebetulnya kita juga memiliki historical geografi atau geografi sejarah, bukan sejarah geografi sejarah, karena kita juga melihat geosfer ini dia tidak hanya dimensi ruang saja, tapi ada dimensi waktu, di mana ada sebuah perkembangan ruang itu berubah menjadi seperti apa, atau istilahnya ada semacam, kalau di sosial media atau itu ada timeline istilahnya, dari dulu sampai hari ini ada periode tertentu. Bahkan ketika Anda berusaha menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya bumi, bagaimana bagaimana bergeseran dengan lempeng, itu kan tidak lepas dari dimensi waktu. Ada periode ada periode Jurassic, ada periode Triasik dan lain sebagainya. Mungkin Anda di geologi geomorfologi Anda pernah menerima itu, dan perubahan itu tidak ada perubahan yang tidak membutuhkan waktu. Bahkan waktu yang dibutuhkan untuk geografi fisik itu rentangnya sangat panjang. Rentangnya panjang sekali. Mungkin Anda juga sekitar berapa ribu tahun yang lalu dulunya masih ada di dasar laut, kemudian terangkat dan lain sebagainya. Sekarang tadi kan itu sedikit, maaf saya agak sedikit menyimpang untuk membandingkan atau untuk memisahkan dan apa yang mau kita pelajari. Nah, kita pelajari di sini merupakan yang awalnya geografi sosial mungkin kemudian berkembang, dan dalam geografi sosial itu geografi sosial ada yang menyebutnya geografi manusia. Nah, di dalam geografi manusia itu muncul dua aliran juga, namanya geografi humanistik dan juga geografi behavioral. Geografi behavioral agak banyak terpengaruh oleh ilmu psikologi dan ilmu psikologi yang mereka katakan bahwa ruang itu adalah persepsi, sementara persepsi itu adalah fenomena psikologi seseorang. Nah, dan sampai sejauh ini yang namanya ilmu psikologi mereka sangat-sangat menggunakan pendekatan kuantitatif karena segalanya harus terukur. Nah, di sini agak sedikit terpisah dengan ketika kita menggunakan geografi, nanti akhirnya menggunakan geografi humanistik. Geografi humanistik itu tidak, bahwa fenomena yang ada di manusia itu sebetulnya ya bisa dikira-kira, ditaksir
bisa ditaksir, tapi juga sebetulnya tidak bisa dihitung secara matematis atau dikuantifikasi, istilahnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya geografi humanistik mulai mencapai kejayaannya. Kejayaannya dalam arti waktu itu mulai berkembang dengan pesat, atau orang mulai berpikir, tapi bukan di Indonesia ya, di di Eropa dan Amerika sana. Lebih banyak dari Amerika. Sekitar tahun 70-an nih, 5 tahun sebelum saya lahir. Dan di sini kehadiran kajian geografi humanistik itu sebetulnya setiap perkembangan ilmu itu merupakan sebuah perlawanan atau sebuah proses atau sebuah reaksi dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Dan ketika masih rasa kurang, kita ada sebuah perlawanan, bukan untuk membantah tapi untuk bahwa kita perlu mempelajari ini juga, kita perlu dalam melengkapi ini. Dan untung saja ketika dalam para tokoh ilmu di sana itu tidak anti kritik, sehingga ketika ada perubahan itu lambat laun, ketika memang bisa come to sense atau bisa dipercaya atau masuk akal dan atau menarik dan syukur-syukur ada gunanya, itu bisa diterima, tidak terus direpresi, ditahan dan lain sebagainya, ditahan untuk tidak berkembang, bahkan juga jangan sampai berkembang. Dan model-model kayak gitu biasanya ada kepentingan politis tertentu, bahwa ada tujuan-tujuan tertentu yang mungkin kita semua tidak tahu. Seperti misalnya mengapa sih tadi seperti saya katakan, mengapa sih tadi ada yang tiba-tiba saja udah yakin, udah banyak ilmu pengetahuan yang mengatakan bumi itu bulat, dia mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, seperti itu misalnya. Tapi di sini makanya ketika kita belajar geografi humanistik, kadang-kadang mungkin kita akan banyak menerima reaksi-reaksi yang mungkin kurang bagus atau taruhlah tidak disukai. Mengapa demikian? Karena kita mencoba menceritakan apa yang ada dalam arti ini loh keadaannya, seperti ini keadaannya. Kita coba lihat sesuatu yang empiris, bukan melihat sesuatu yang ideal atau menutupi sesuatu yang empiris itu dengan sesuatu yang ideal. Padahal kita semua dalam pemahaman kita merasakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang seharusnya tidak demikian, ada ketidakadilan, ada misalnya seperti hukum misalnya. Kenapa hukum itu istilahnya tajam ke bawah, tidak tajam ke atas dan lain sebagainya. Nah, seperti itu hal itu, dan itu sampai kapanpun nampaknya tentang masalah keadilan seperti yang akan dipelajari di geografi humanistik ini itu tidak akan selesai, tapi perlawanan atau sebuah usaha untuk menuju keadilan, hilangnya penindasan dan lain sebagainya itu tetap akan terus bertarung, akan terus ada sampai akhir zaman. Tapi di sinilah kita perlu belajar atau paling tidak mengetahui, kalaupun nanti kita tidak akan berpihak untuk melindungi kaum yang lemah, kita mungkin jangan jadi penguasa, tapi paling tidak kita ketika jadi penguasa atau ketika kita menjadi seseorang yang memiliki wewenang tinggi, kita bisa melihatnya bukan balas dendam karena dulunya dia adalah tertindas, terus kemudian bagaimana caranya mumpung punya kekuasaan bisa menindas orang sedikit-sedikit yang membuat dia merasa terancam, merasa saja, sebetulnya tidak terlalu mengancam, merasa mengancam, itu cepat-cepat eliminir atau istilahnya coba dipinggirkan supaya tidak ganggu. Seperti itu yang perlu banyak kita pelajari di geografi humanistik ini. Jadi reaksi terhadap apa yang sebetulnya, dan ada yang perlu dibenahi, ada sebuah keprihatinan tentang suatu kondisi. Nah, di sinilah akhirnya geografi humanistik itu muncul. Nah, apa yang diprihatinkan atau apa sih yang menjadi perhatian di sini hingga munculnya geografi humanistik ini adalah ketika mempelajari ilmu keruangan,
ilmu spasial sangat tergantung dengan metode kuantitatif. Ketika segalanya harus terukur, ketika segalanya harus dihitung. Nah, ketika kita pakai kuantitatif, sebetulnya yang kita lakukan bukan sesuatu yang empiris, tapi sesuatu yang rasional. Nah, sementara kadang-kadang antara rasional dengan empiris, rasional apa yang dari kita pikirkan dari logika dan lain sebagainya, itu kadang-kadang tidak tidak seperti yang kita lihat, tidak seperti yang kita rasakan, sehingga muncul gerakan humanistik yang bukan mengukur tapi memahami. Oke, memang dan di sini bukanlah tentang sesuatu mana yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, tapi muncul percabangan humanistik karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa didekati secara kuantitatif. Kita bisa menghitung jumlah, kita bisa kita bisa melihat, bisa menghitung orang-orang itu migrasi, orang-orang itu mati, orang-orang itu lahir, kenapa kematian anak-anak tinggi. Kita bisa menghitung itu dan kita cuma selalu terkaget-kaget, kenapa demikian. Nah, di sini akhirnya geografi humanistik melengkapi kenapa anak-anak itu mati. Kenapa ada tren yang seperti itu? Didekati ketika dengan geografi yang dengan pendekatan yang kuantitatif, aktivitas di dalam ruang migrasi, kenapa banyak orang pindah? Oke, mungkin bencana jelas kita tahu, tapi kenapa ada kecenderungan orang untuk merantau di Padang? Disitulah merantau adalah gejala migrasi. Gejala migrasi adalah bagian dari demografi, tapi pendekatannya bisa kita gunakan dengan pendekatan humanistik, kultural. Kita lihat apa sih sebabnya. Apakah merantau karena di sana matriarki sehingga laki-laki posisinya tidak kuat dan sehingga lebih baik merantau, atau seperti apa? Silakan nanti dibaca tentang itu salah satu kenapa budaya ada budaya merantau. Lalu kenapa mudik? Sebetulnya kan boros. Kalau kita mau mau rasional, kan mudik itu biayanya cukup besar. Terus nanti belum lagi kita harus mudik ketika hari raya, kita harus. Nah, itu ada makna-makna tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Kadang tidak bisa. Jadi ada yang memang bisa dijelaskan secara kuantitatif, ada yang harus dijabarkan dengan pemahaman. Oke. Dan dulu pada dasarnya ilmu-ilmu yang rasional itu ada semacam orang ilmu spasial, terutama dalam geografi Marxis di sini, pemikiran Marx. Karena di sana adalah pemikiran itu berdasarkan pada sosialisme. Sebetulnya Marx di sini ini lebih ke sosialisme sebetulnya, bukan ke sosialisme, lebih ke hal yang lebih penting. Dalam arti sosialisme itu ada hal tertentu di sini, mungkin arahnya ke arah bagaimana sosialisme diktator seperti Uni Soviet zaman dulu misalnya. Nah, di sini kepentingan individu dianggap tidak ada, karena yang ada hanya kepentingan bersama, kepentingan sosial, kepentingan negara, kepentingan suatu kelompok dan lain sebagainya. Menekankan kolektivitas, membacanya tren, melihat masa banyak sedikitnya, kuantitatif sekali. Lalu kemudian melihat struktur itu juga berdasarkan angkanya. Kemudian akhirnya sebaliknya geografi humanistik mencoba menekankan pada pengalaman pribadi, pemahaman, dan bentang lahan atau lanskap, dan juga lingkungan yang dinihatikan dalam konsep pada sense of place. Sense artinya indera, place artinya tempat. Jadi ada rasa tertentu. Jadi kita melihat, kita merasakan dengan panca indera kita, lalu indera itu akan masuk ke dalam sense perasaan, karena semua itu berkaitan dengan rasa, dan kita akan mempunyai makna itu. Kita merasa nyaman, tidak nyaman, kita merasa
tempat itu mudah terlupakan atau tidak akan melupakan tempat tersebut misalnya. Nah, dan nanti akan contoh-contoh realnya berikutnya insya Allah nanti bisa kita bahas. Oke, kita agak cepetan aja, sudah hampir lebih dari 30 menit. Nah, ini yang penting, dan dalam arti di sini geografi humanistik memang arahnya ke arah ilmu geografi, lebih ke ilmu untuk manusia di sini. Jadi tidak terlalu kita semua dan banyak sekali geografi terjebak pada teknis, tapi untuk pengembangan keilmuan, pengembangan konsep-konsepnya, lalu pengembangan alternatif apa yang akan kita pelajari di sini itu sempat mandek ketika terkuantifikasi, karena terkuantifikasi dilihat pada nilai gunanya, dilihat pada nilai proyeknya, laku istilahnya seperti itu. Tapi tidak selamanya ilmu itu hanya berhenti pada laku, tidak hanya pada untuk proyek di sini. Nah, tapi pendekatan saintifiknya juga perlu juga perlu dikembangkan supaya tidak mandek atau supaya tidak berhenti. Oke, mungkin banyak sekali atau sebagian dari kita atau bahkan Anda semua, untuk anak-anak sekarang saya rasa, atau Anda yang masuk di sini mungkin mengatakan bahwa filsafat itu tidak ada gunanya. Oke, mungkin memang tidak ada gunanya, itu cuma kita berpikir, kita coba mengembangkan. Tapi filsafat cukup menginspirasi untuk kita berpikir dan untuk mengembangkan itu. Memang ketika kita mau mengembangkan sebuah ilmu, kita coba lihat dulu ke filsafat dari ilmu tersebut. Misalnya geografi, bagaimana epistemologinya, bagaimana ontologinya, lalu bagaimana aksiologinya. Itu baru kita kembali ke sana, ke dasarnya, untuk kembali membangun. Dan apakah yang selama ini berjalan masih sesuai dengan landasan dasarnya, atau ada beberapa ilmu yang berkembang karena landasan dasarnya itu ada pengembangan di bagian paling mendasar, sehingga cukup beralasan, cukup cukup masuk akal untuk menjadi sebuah cabang ilmu tertentu. Bukan yang penting jadi cabang ilmu, tapi tetap kita harus turun. Filsafat bukanlah ilmu yang tinggi, dia justru ilmu yang paling mendasar. Turun dulu, kita mulai lihat dari dasar-dasarnya, kita lihat dari fondasinya. Oke, ada berbagai macam aliran filsafat, tapi yang turut mempengaruhi di sini geografi humanistik atau geografi manusia, geografi yang lebih humanis, itu pertama adalah filsafat eksistensialisme yang paling mempengaruhi. Nah, di sini filsafat eksistensialisme. Di sini dinyatakan bahwa suatu pandangan yang menekankan bahwa keberadaan manusia sebagai individu mendahului masyarakat dan budaya. Oke, budaya itu muncul terakhir memang. Ada manusia dulu. Nah, manusianya yang wujudnya seperti apa? Apakah sudah seperti kita atau belum? Dan itu sangat-sangat kolektif atau kelompok atau manusia dalam jumlah yang lebih dari satu. Lalu kemudian ada anggapan di sini ada asumsi bahwa manusia dalam kesehariannya dipaksa menentukan sifat keberadaan mereka sendiri. Eksistensi manusia itu dipaksa untuk ada. Masalah identitas. Dipaksa untuk menggunakan atribut sebagaimana manusia sebagai yang orang lain inginkan, bukan yang dirinya inginkan. Sifat dibentuk oleh lingkungan, bahkan kadang-kadang dipaksa. Di sini bahwa untuk tidak melakukan apa-apa sekalipun. Oke, tapi di luar dari masih dalam konteks eksistensialisme, mungkin perlu saya jelaskan bahwa eksistensialisme itu dari kata eksis atau ada. Nah, di sini adanya keberadaan atau eksistensi manusia itu ada, bukan yang ada eksistensi manusia, bukan hanya sistem, bukan hanya masyarakat, bukan hanya norma, bukan hanya hukum-hukum dan aturan yang ada,
Tapi di situ ada manusianya. Manusia itu seperti apa, dan keberadaan hukum, keberadaan sebuah institusi, keberadaan sebuah lembaga dan lain sebagainya, itu ada manusianya dulu yang menyusun semua itu. Ada agennya. Jadi di sini kenapa kita tidak memperhatikan manusianya yang melihat itu? Lalu sebagai perlawanan dari sistem yang ada, mungkin manusia juga pengen eksis dong. Dia tidak hanya bersembunyi di balik sebuah institusi, di balik sebuah peranata, di balik sebuah status peran dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia sendiri sebagai manusia? Atau masing-masing kita merenungkan ketika kita mau dalam eksistensi diri ini, kita sampai memikirkan bahwa ini pikiranku atau bukan? Benarkah ini pikiranku? Seperti itu. Jadi eksistensialisme ini kalau dalam misalnya Anda pernah belajar bahasa Indonesia di SMP SMA, Anda pernah mengenal Chairil Anwar yang selalu saja dalam puisinya dia menyebutkan aku. Nah, di sini dalam arti aku, ketika dia membuat puisinya itu beranjak dari cara pandang seorang Chairil Anwar terhadap dunia. Nah, sekarang kita juga coba melihat bagaimana kita memandang itu terhadap dunia. Benarkah itu benar-benar dari sudut pandang kita? Karena tidak ada dalam eksistensialisme ini, tidak ada suatu pemikiran, tidak ada suatu pandangan, bahkan termasuk apa yang saya bicarakan hari ini tanpa pengalaman atau tanpa dipengaruhi atau dipicu oleh orang lain atau pendapat orang lain. Tidak semuanya muncul dari pemikiran saya sendiri. Hanya saja setelah semuanya saya serap, saya bisa mengatakan seperti hal ini. Tapi hal ini juga saya peroleh waktu saya kuliah dulu, mungkin dalam perenungan saya. Tapi pokoknya ketika saya melihat orang-orang, ketika saya mengamati, ketika saya mengalami perlakuan dari orang, entah itu perlakuan yang adil atau tidak adil, lalu kemudian refleksi, mungkin saya melakukan kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita sadar, kita tahu, seperti itu, seperti ini. Nah, itulah ketika kita melihat semuanya itu dari refleksi, dari perenungan, kita mencoba berfilsafat eksistensialisme. Jadi keberadaan kita sendiri, keberadaan tentang sesuatu, itu beranjak dari subjektivitas kita sendiri. Dan ketika kita memahami orang lain, kita coba tahu subjektivitas orang itu seperti apa. Kita tidak menggunakan pikiran kita sendiri, kita nanti akan merespon saja. Tapi kita lihat sebetulnya apa sih yang dipikirin orang ini, kayak Facebook ya. Apa sih yang dipikirin? Apa sih yang dipikirin dalam arti ketika dia mengatakan sesuatu, itu memang akan menunjukkan pikirannya, tapi tidak begitu saja bisa kita tafsirkan. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita katakan berkebalikan dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang terjadi. Nah, di sini perlunya seni. Kita coba pelan-pelan mengamati, pelan-pelan mengenal, pelan-pelan memahami bagaimana semua ini berjalan, bagaimana lingkungan sekitar kita yang seperti ini. Kemudian filsafat fenomenologi. Fenomenologi ini kalau di sini menekankan cara-cara di mana dunia hadir melalui indera-indera. Jadi bagaimana kita sensing atau mengindra lingkungan sekitar kita. Indera dalam arti paling tidak minimal ada panca indera, mata, telinga, rasa, pencecap. Dengan panca indera itu hadir, maksudnya masuk dan bisa kita tangkap rasanya, sensasinya, lalu kemudian keindahannya atau ketidakindahannya, lalu mungkin kadang-kadang ada ekspresi seperti misalnya ada rasa syukur dan lain sebagainya. Nah, ini muncul sebagai karena kita ada kehadiran berbagai macam pengalaman dari panca indera itu yang kita
apa namanya yang kita syukuri, kadang-kadang ada rasa seperti itu atau yang kita sesali. Nah, disinilah segala macam inilah yang apa namanya bahwa apa yang nampak itu kita coba jelaskan. Seperti mengapa sih saya lebih suka pantai dibandingkan pegunungan misalnya? Kenapa sih saya lebih menyukai suasana pedesaan daripada suasana perkotaan? Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu ada latar belakang, ada hal yang nampak seperti itu, kenampakan atau fenomena di sini terjemahkan aja pada kenampakan itu bisa membuat perilaku orang, pemaknaan dan lain sebagainya. Dan di sini eksistensialisme dan fenomenologi di sini menjadi pijakan utama geografi manusia atau geografi humanistik. Terlebih subkhususnya mata kuliah kita geografi budaya. Jadi di sini memandang keberadaan manusia dari manusia itu sendiri. Bagaimana dunia dan pengalaman-pengalamannya mereka tangkap. Kenapa di sini saya sering mengatakan apa sih yang memunculkan, atau mungkin beberapa kakak angkatan Anda yang skripsi pasti akan ketika memang meniatkan diri dari ke kualitatif pasti mengapa mereka seperti ini, ide apa sebetulnya, apa yang memicu, itu pertanyaan pertama sebelum menjelaskan mengapa ini terjadi dan kenapa sampai sekarang masih seperti ini. Misalnya petani ya, mengapa dia mau menjadi petani, kepepet atau memang panggilan hati, kenapa Anda menjadi guru, lalu bagaimana Anda mengajar, kesan-kesan mengajar, lalu kemudian apa yang sejauh ini menurut Anda menjadi sebuah kebanggaan atau output dari itu semua. Misalnya ada yang lulus dan sukses dan lain sebagainya, ada siswa-siswanya yang mengingatnya, lalu ketika petani dia bisa menjual beras, menjual gabah, padi dan lain sebagainya, dan dia bisa membiayai anaknya, bisa membeli lahan lagi misalnya, seperti itu. Pemaknaan terhadap itu. Belum lagi pemaknaan yang kaitannya dengan religi yang bukan agama, seperti ya bagaimana kita mengucapkan rasa syukur itu atas keadaan alam ya. Dengan adanya alam ini pasti nanti kemudian kita akan teringat dengan siapa yang menciptakan alam itu. Kemarin seperti misalnya salah satunya di salah satu video saya yang judulnya Sedekah Bumi, itu hampir seperti gawai dan ya upacara atau ritual rasa syukur yang dalam kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Oke, itu ekspresi seperti itu. Oke, pengalaman indrawi, empiris, tapi juga cukup emosional. Oke, di sini geografi humanistik memiliki titik awal asumsi atau awal anggapan kita dasarnya bahwa tidak ada kemungkinan atau tidak mungkin mempelajari dunia nyata tanpa perasaan, tanpa pemikiran dan tanpa pemahaman manusia, karena semua ini adalah manusia. Entah iya atau tidak, bukan rasio matematis, bukan itu semua juga milik manusia, sistem pengetahuan pada manusia, teknologi yang ada, sistem peralatan itu juga hasil dari belajar manusia untuk membuat itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu nampaknya masih ada satu slide lagi, tolong sabar, nanti bisa dijelaskan dalam video ini. Mungkin memang satu kali ya, tapi nanti mungkin dalam tatap muka, Zoom atau yang lain-lain mungkin kita bisa berulang-ulang kembali membahas ini, karena menurut saya, dan ya saya tidak tahu ya, mungkin Anda langsung paham, tapi menurut saya ini perlu dipahami pelan-pelan. Nah, di sini bagaimana hubungan ruang, tempat, dan makna. Maaf, belum sempat saya terjemahkan karena baru saja saya menemukan, tidak sengaja. Ada ruang. Ruang ini sangat-sangat sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat matematis, sangat-sangat
terhitung di sini adalah yang pertama, salah satu contohnya adalah koordinat Kartesian. Jadi segala macam yang ada dunia itu diukur, ditentukan. Memang itu diperlukan untuk sebuah akurasi dan lain sebagainya, dan pengukuran ini banyak sekali manfaatnya. Kita tidak bisa menyingkirkan itu bahwa semua hasil teknologi itu karena hasil perhitungan matematis yang sehingga bisa menjadi akurat dan segalanya bisa menjadi pasti untuk beberapa hal, untuk mesin-mesin, untuk benda-benda, untuk berbagai macam dalam arti kaitannya dengan teknologi. Lalu di sini terdapat batas-batas yang jelas. Jadi memang dibikin batas-batas yang jelas. Batas-batas yang jelas supaya ada kepastian, karena ini adalah ilmu pasti. Space, ketika kita ngomong space, itu adalah ilmu pasti yang harus akurat. Seperti kita mau menembakkan rudal, meleset berapa derajat sendiri, meleset berapa derajat saja atau sedikit saja meleset, itu udah ceritanya udah berbeda. Lalu kemudian, nah yang paling penting dalam navigasi pesawat terbang misalnya, kita salah sudut sedikit pada saat landing atau pada saat pesawat mendarat itu pasti terguling atau ya banyak hal yang terjadi. Karena di sana butuh akurasi. Di sini dibutuhkannya kemudian bersifat sangat akademik, dalam arti bersifat sangat ilmiah, gitu. Sangat ilmiah, sangat dipelajari secara akademis. Tidak semua orang bisa, kecuali yang sedang menempuh pendidikan atau orang-orang yang punya latar belakang ilmu pengetahuan tertentu, dia dianggap sah. Dapat dengan mudah didefinisikan. Definisinya jelas, ringkas, pasti itu. Tapi ini jangan diterapkan di yang satunya lagi. Di satunya lagi tidak ada kebenaran tunggal. Sementara kalau untuk ilmu pasti, untuk ilmu eksak, ini memang tempatnya untuk menentukan kepastian. Seperti misalnya ketika air diperlakukan dengan cara membakarnya atau dengan cara memasaknya di atas api pada suhu sekitar 100 derajat, pasti akurat. Di atas 90 atau di atas 100 derajat dia akan mendidih. Nah, itu sudah bisa kita katakan pasti. Tapi manusia diperlakukan dengan cara yang sama, belum tentu responnya sama juga. Seperti itu misalnya. Oke, ini tadi tentang space. Space memang kalau kita mau mempelajari secara peruangan, dalam arti ruangan yang memang mau secara objektif ruangnya itu, ya memang harus dengan secara kuantitatif, secara ilmu eksak atau secara ilmu alam, matematika dan lain sebagainya. Kemudian antara yang eksak dengan yang tidak eksak bertemunya di tempat. Jadi sebetulnya ada sebuah yang dua ya. Oke, space sama meaning atau makna, persepsi dan perasaan. Meaning, perception and feeling itu kita anggap sesuatu yang berbeda atau oposisinya. Tapi di sini ada pertemuannya. Pertemuannya adalah pada place atau tempat. Coba diperhatikan. Dalam place ini ada fenomenologikal atau apa yang nampak. Semuanya dinamis, bergerak, saling berhubungan, relasional. Ada pada tempat itu, ada pada pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Kita ada di suatu tempat. Di sini kita juga relatif subjektif dalam melihat tempat. Tidak ada batas yang pasti, mungkin ada batas tapi ya mungkin kabur dan sangat-sangat relatif. Kontekstual, tergantung pada apa yang ada, apa yang terjadi. Itu tempat. Lalu kemudian mengenai pemaknaan, persepsi atau apa yang kita terima dengan panca indera,
perception, terus langsung perception atau perception film. Di sini ada keindahan estetik. Indah tidaknya itu ada muncul pada pemaknaan. Bagus, jelek, dan bagus, jelek, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang baik dan yang tidak. Tapi di sini baik dan tidak sangat-sangat relatif. Karena ini kaitannya dengan pemaknaan yang tergantung latar belakang kita, tergantung pengetahuan dan pengalaman kita tadi yang seperti yang saya jelaskan di depan. Lalu di sini ada image atau connotation. Image artinya citra. Citra Anda sering kan dengar istilah politik pencitraan atau pencitraan. Nah, citra itu adalah gambar. Kalau citra satelit ya gambar yang dipotret oleh satelit. Kalau citra termasuk foto, lukisan, itu merupakan sebuah citra atau penggambaran atau sebuah gambaran atau bayangan, image, citra atau sesuatu yang kita bayangkan, image, kesan, citra diri, image. Kalau the image of self atau citra diri, bagaimana kita membayangkan atau kita merasakan kita itu seperti apa, atau citra seseorang itu seperti apa, atau mungkin citra seperti saya yang selalu nampak di kampus. Makanya banyak orang yang mengatakan karena saya tidak melakukan pencitraan, berusaha apa adanya, ya seringlah orang menganggap saya mengatakan bahwa saya tidak pantas jadi dosen dan lain sebagainya. Ya, itu citra. Tapi saya tidak melakukan pencitraan, yaitu citra saya. Justru ketika saya sok rapi, ketika saya sok berlagak patuh, tapi di kepala saya sebetulnya saya munafik dengan pakaian-pakaian seperti itu. Nah, saya coba menampilkan citra diri saya apa adanya, sejauh tidak membuka aurat. Konon kabarnya kan fungsi pakaian itu seperti itu. Ya, ini mungkin masalah saya sih, masalah apologize atau pembelaan saya. Tapi ya seperti itulah saya, karena saya juga tidak bisa saya tidak bisa merasa untuk nyaman dengan sebuah kemunafikan. Oke, kalau misalnya saya pejabat, saya apa gitu, oke, memang selayaknya seperti itu. Tapi ya di sini saya hanya pengajar biasa. Di sini saya hanya orang yang mungkin mendongengkan Anda cerita apa yang sedikit saya baca, sedikit saya baca, saya ceritakan. Terus seharusnya kalian itu harusnya tahu apa. Nah, saya coba mempelajari apa yang seharusnya Anda tahu, lalu kemudian saya ceritakan seperti ini misalnya. Oke, seperti itu. Itu image. Satisfaction ini berkaitan dengan kepuasan, meaning, makna, kepuasan. Kegelisahan akan muncul ketika kita tidak puas. Misalnya kita jajan rasanya kurang enak, kita akan dan atau kita punya duit, kita kemudian rasanya masih kurang terus, karena itu masalah kepuasan. Nah, kepuasan ini sangat-sangat relatif. Satisfaction, kepuasan. Lalu di sini ada hal yang cukup menentukan adalah personal history, sejarah kita masa lalu, sejarah personal. Kita dulu punya pengalaman apa sih, pengalaman baik, dan itulah yang membentuk tadi citra diri kita sekarang. Apa yang pernah apakah ada turning point atau enggak, atau kita pernah berubah sekali atau enggak, atau sejak dulu kita memang ya seperti ini. Oke. Sedikit. Lalu kemudian personal preference. Personal yang kita acu. Personal yang kita ikuti. Kita punya mungkin punya idola, kalaupun tidak dengan idola, kita punya sosok ideal bagaimana sebaiknya kita. Biasanya kalian yang masih muda biasanya ada semacam idol dan lain sebagainya, idola yang
saya pengennya seperti ini, walau itu enggak, kalau ada masa kecil sih memang saya pengen seperti Batman, seperti Spider-Man gitu, oke lah ya, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, itu pasti kecil, memang segalanya dirasakan berapa. Tapi ketika hari ini ya mungkin kita tidak terlaluan bahwa kita mungkin ada yang perempuan pengen seperti cantik seperti bintang Korea dan lain sebagainya, mungkin tuh yang laki-laki pengen seperti siapa itu masing-masing, itu berkaitan dengan self preference. Lalu kemudian ini di sini pengalaman pribadi, dia punya pengalaman traumatik atau tidak, itu cukup menentukan bagaimana seseorang dalam melihat dunia. Mungkin banyak di sini akan kita lihat sebagai masalah makna. Dan ini semuanya kaitannya dengan place and space atau tempat dan ruang. Oke, saya rasa sampai di sini dulu, sudah 1 jam lebih. Oke, kita bertemu lagi di video-video berikutnya, atau mungkin tatap muka atau mungkin Zoom, untuk baik itu kelas yang diampu oleh Budian ataupun saya sendiri. Oke, kalau seandainya memang tertarik untuk mengembangkan, tertarik untuk lebih lanjut lagi, bisa kita diskusikan, bisa kita tanyakan baik itu dalam komen YouTube ataupun grup WA. Tapi paling tidak ya semoga ini cukup membuat rasa penasaran, rasa ingin tahu, yaitu yang saya harapkan sudah kita. Oke, saya ucapkan assalamualaikum